هم يتوفنا على ملتهم يحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال مصنف الكتاب حضرة الشيخ محمد الفضلي رحمه الله وغفر له ولوالديه وسيب شرها من إبراهيم البيجوري رحمه الله وغفر له ولوالديه ونفعنا بهما في الدارين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ila anqal sampai salam udah, dalil udah. Kalam udah. Kalam udah. Belum rampung ya? Wajib bagi Allah bersifatan kalam atau berbicara. Berbicara ada 3 mazhab, ada 3 pendapat. Yang satu pendapat, yang pertama pendapatnya Mu'tazilah yang mengatakan Allah pada dirinya tidak punya sifat kalam. Di dirinya, pada dirinya tidak ada sifat kalam. Kalau Allah mau ngomong, Allah menciptakan omongan pada sesuatu. Pohon dijadikan ngomong, sehingga ngomong. Yang omongan itu dianggap omongannya Allah gitu. Tapi pada dirinya nggak punya sifat ngomong. Itu pendapat Mu'tazilah. Yang kedua ada lagi pendapatnya kelompok Mujassimah yang mengatakan Allah ngomong ya seperti ngomongnya kita. Ini kelompok Mujassimah yang menjisimkan Allah. Artinya Allah ngomongnya ya suara, ya huruf, tapi suaranya nggak sama suara kita. Kalau Allah mau bikin tulisan, tulisannya nggak sama dengan tulisan kita. Ini kelompok yang kedua. Jadi Allah pada dirinya, kalau Allah mau ngomong, Allah bersuara. Kalau nggak bersuara bagaimana? Ya nggak ngomong berarti.
Jadi sebelum ada makhluk, Allah ngomong nggak? Allah bicara nggak? Tidak. Allah tidak berbicara. Berarti kalau begitu bicaranya Allah baru. Tadinya nggak ngomong, setelah bikin makhluk baru ngomong. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, pendapatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengatakan Allah pada dirinya punya sifat kalam, namanya kalam nafsi, namanya kalam sifat, yang walaupun nggak ada makhluk, Allah tetap punya sifat kalam pada dirinya. Nah, pendapat ini dianggap diragukan oleh kelompok-kelompok yang lainnya. Kata mereka bahwa ahli sunnah berpendapat sifat kalamnya Allah itu bukan suara dan bukan tulisan. Maka pendapat ini dianggap pendapat yang aneh. Mana ada sebuah omongan tapi omongannya nggak pakai suara dan nggak pakai tulisan. Omongan itu yang ada pakai suara atau pakai tulisan. Ente punya HP, kalau mau ngomong nelpon atau itu kalam begitu. Masa sih ada omongan tapi nggak suara, nggak tulisan? Maka pendapat kita dianggap pendapat yang aneh. Kita ahli sunnah punya dalil. Apa sih buktinya kalamnya Allah itu tidak suara, tidak tulisan? Yang pertama kita pakai dalil laisa kamitslihi syai'un. Allah itu zatnya Allah, sifatnya Allah tidak sebagaimana sifat kita, tidak sebagaimana sifatnya makhluk. Terus pada diri kita juga ada sifat kalam, yang kalam itu tidak suara dan tidak tulisan. Ada nggak? Mana? Kalam hati. Coba, kalam hati kamu ada suaranya enggak? Hati kamu ngomong enggak? Hati kamu ngomong? Kalau ada suaranya, kamu dengar dong. Tapi kita enggak bisa dengar. Berarti ada suatu kalam pada diri kita, tapi enggak pakai suara dan enggak pakai. Kalau kamu mau ngetik, kalau kamu mau nulis surat, apa yang kamu tuliskan berasal dari mana? Berarti hatinya ngomong nggak? Apa yang kamu omong di hati itu kamu lahirkan pakai tulisan. Nah, tapi pada diri kamu ada sifat kalam. Yang kalam itu bukan suara, bukan tulisan. Dari situlah ahli sunnah menetapkan pada Allah juga ada sifat kalam. Yang kalam itu bukan suara, bukan tulisan, tapi juga bukan seperti kalam hati, gitu loh. Karena kalamnya Allah nggak pakai hati. Kalau kalamnya kita, kalam nafsinya kita ada di dalam hati. Ini pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah berkaitan dengan sifat kalam, bahwa Allah pada zatnya, pada dirinya punya sifat kalam, yang kalam itu qadim, tidak berawal, tidak berakhir. Artinya kalamnya Allah itu kalam yang esa. Kalam yang esa itu Allah hanya membutuhkan satu kalam. Kalau kita untuk berbicara membutuhkan berkali-kali. Kita ini kalau ngomong, justru kalau waktu kita ngomong, orang lain nggak paham. Waktu kita itu dibutuhkan pahamnya, waktu kita ngomong pertama kali, orang lain malah nggak paham. Setelah kita selesai ngomong, baru orang lain. Kayak contohnya apa? A, paham? Ku, oh. Setelah selesai, berarti berkali-kali ngomong baru orang lain paham. Itu kalam yang tersusun, kalam yang tidak esa, kalam yang satu per satu. Nah, kalamnya Allah bukan demikian. Apalagi kamu mau cerita
tadi saya ketemu si Anu, jalan Anu, bareng sama si Anu. Berapa kali kamu butuh ngomong itu? Hah? Tersusun, susun berkali-kali. Nah, kalamnya Allah bukan kalam yang demikian. Itu semua kalamnya makhluk. Kalamnya Allah kalam yang esa. Dengan satu kalam Allah membicarakan semua perkara. Dengan satu sifat kalam Allah bicara semua perkara. Enggak tersusun, susun. Maka kalam yang bisa seperti itu pasti kalam yang enggak pakai tulisan. Pasti kalam yang enggak pakai suara. Kalau pakai tulisan pasti tersusun. Kalau pakai suara pasti berulang-ulang. Maka kalamnya Allah bukan kalam yang demikian. Sebagaimana Nabi Allah Musa alaihissalam ketika bicara dengan Allah, maka Nabi Musa memahami apa yang Allah kalamkan dengan satu kalam. Kata ulama, Allah menjadikan pada diri Nabi Musa 12.000 telinga. 12.000 telinga. Artinya apa? Dengan satu kalam Nabi Musa memahami 12.000 kata. Hingga Nabi Musa paham apa yang Allah kalamkan dengan satu kalamnya. 12.000 telinga, nanti kalau ada pada ente tempatnya nggak cukup. Mau taruh di mana telinganya coba? Hah? Artinya ini gambaran ulama bahwa Nabi Musa diberikan oleh Allah kemampuan untuk memahami kalamnya Allah. Ini yang harus kita imani dari sifat kalam. Kemudian dalil. Apa dalilnya kalau Allah itu bersifat kalam? Wa dalilu wujubil kalami lahu ta'ala. Dan bukti atau dalil bahwa Allah itu bersifat kalam adalah buktinya adalah ada dalam Al-Qur'an. Wa qauluhu ta'ala wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah Subhanahu wa taala zat yang berbicara secara benar-benar pembicaraan kepada Nabi Musa. Artinya Allah kalam dengan kalam sifatnya pada Nabi Musa. Adapun Al-Qur'anul Karim yang kita terima, yang isinya itu tulisan, isinya itu ayat, surat, maka itu adalah disebut kalamullah. Tapi maknanya kalam lafzi, kalam yang diciptakan, bukan kalam sifat, bukan kalam yang ada pada dirinya Allah. Maknanya bukan Allah menulis, tapi Allah menciptakan tulisan. Kalau Allah nulis kan Allah perlu tangan, Allah perlu pulpen, Allah perlu. Maka Allah bukan menulis, tapi Allah menciptakan tulisan. Di mana Allah ciptakan tulisan? Di Lauhil Mahfuz. Ada satu papan tulis. Satu tempat yang dijaga malaikat, yang tempat itu berisi semua catatan manusia dari awal sampai akhirnya. Semua ditulis di situ oleh Allah. Allah ciptakan satu tulisan. Kalau kita ngomong skenario dari awalnya penciptaan dunia sampai akhir dunia nanti, apa yang akan terjadi semua di situ. Termasuk ada Al-Qur'an, termasuk ada Injil, Zabur, Taurat, semua dituliskan di situ. Maka malaikat Jibril alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk menyalin tulisan tersebut dan diberikan kepada nabi-nabi yang dikehendaki oleh Allah sesuai dengan bahasanya nabi. Kalau nabinya diutus orang Israel pakai bahasa Israel, nabi diutus dari bangsa Kipti Mesir pakai bahasanya Mesir, diutus pakai orang Arab pakai bahasa Arab, sesuai dengan bahasa kaumnya masing-masing.
masing. Lah, kalamnya Allah yang kalam sifat, yang nggak pakai bahasa, nggak pakai tulisan, nggak pakai awal, nggak pakai akhir, nggak ada surat, nggak ada ayat, nggak ada. Tapi kalam yang diciptakan, maka itu ada kalam yang isinya sebagaimana kalamnya kita, kalamnya makhluk. Kamu kalau mau ngomong sama anak kecil, pakai bahasanya siapa? Ente kalau mau ngomong sama orang Inggris, pakai bahasa apa? Inggris. Sesuai, biar orang itu memahaminya. Allah menjadikan berita, petunjuk kepada kita, orang-orang manusia, maka pakai bahasanya manusia. Ada yang pakai bahasa Arab, pakai bahasa Ibrani, pakai bahasa Suryani, sesuai dengan bahasanya masing-masing. Maka bukti dari Allah itu punya sifat kalam pada dirinya, yang kalamnya itu enggak bahasa, enggak tulisan, enggak apa buktinya? Buktinya Allah langsung bicara sama Nabi Musa. Ini bukti langsung ini. Bukti yang nyata. Maka Rasulullah SAW ketika ditanya tentang bagaimana kalamnya Allah, maka Rasul katakan, tanya sama Nabi. Kenapa? Nabi Musa yang langsung mendengar kalamnya Allah. Artinya ada saksi langsung, ada bukti langsung, yang langsung mendengar Allah itu bicara tanpa huruf dan suara. Bahkan Nabi Musa dalam riwayat, ketika Nabi Musa turun dari gunung Tur Sina, Musa setelah mendapat wahyu dari Allah, Nabi Musa turun dalam keadaan telinganya ditutup. Kenapa? Dia tidak mau apa yang tadi dia dengar itu tercampur dengan pendengarannya manusia. Yang tadi dia dengar itu sesuatu yang bagi Nabi Musa suatu keindahan yang luar biasa, yang tidak terbandingkan dengan yang lainnya. Hingga dikatakan, ketika setelah itu saya dengar omongannya manusia, maka omongan itu kayak omongannya keledai, ngok-ngok, ngok-ngok, nggak jelas. Nabi Musa sayang dengan pendengaran yang tadi baru dia dengar, maka ditutup telinganya. Sama aja kamu habis dengerin suaranya Roma indah, kemudian Roy nyanyi namanya. Udah. Hah? Habis suaranya Roma indah, denger suaranya kan sumpek ini. Oh. Itu gambarannya begitu gitu loh. Musa menutup telinganya sampai datang kepada kaumnya. Jadi dalilnya adalah wa kallama Allahu Musa taklima. Faqad atsbata li nafsi kalaman. Maka dari ayat ini Allah menunjukkan bahwa pada dirinya Allah itu mempunyai sifat kalam. Pada dirinya Allah ada sifat kalam. Bukan hanya Allah menciptakan, tapi pada dirinya ada kalam yang wajib, yang tidak diciptakan, yang tidak berawal dan tidak berakhir. Wa kalamu ta'alluqu bima yata'allaqu bihil ilm. Yang namanya sifat kalam, apa yang dikalam oleh Allah? Yang dikalam oleh Allah adalah segala sesuatu yang ada di dalam ilmu. Kita tidak mungkin bisa ngomong kalau nggak ada ilmu. Coba ucapkan satu kalimat yang kamu belum tahu, coba. Bisa? Bisa? Tiap yang kamu bisa ucapkan pasti yang sudah kamu. Berarti yang kita omong itu apa? Yang kita ketahui. Jadi kalau mau kita bandingkan, ilmu itu sifat yang kerjanya apa? Mendeteksi, menemukan pemahaman. Ilmu namanya. Setelah ilmunya sampai ada pemahaman, maka sifat kalam itu apa? Menyampaikan, menginformasikan. Nah, sifat kalam itu enggak butuh orang lain. Sifat kalam itu sifat kesempurnaan dirinya
Kamu asal lihat lampu, lampunya terang nih. Kamu omong dalam diri kamu. Kamu asal lihat rumah bagus, kamu omong, bagus rumah. Kamu omong dalam diri, tandanya apa? Kamu punya ilmu. Maka kamu punya kalam sebagai kesempurnaannya manusia. Sebagai kesempurnaannya orang yang punya ilmu. Bukan yang namanya ngomong harus ngomong sama orang, bukan. Ngomong itu sifat pada diri kita sendiri. Apalagi lewat yang cantik-cantik. Wah. Ngomong nggak artinya? Enggak, diem aja ini mah. Coba jadi bini gua nih, Masya Allah. Nah, hatinya ngomong gitu loh. Nah, ngomongnya hati itu disebut kalam sifat. Ini gambarannya gitu. Apa yang diomong hati? Yang diomong hati apa yang kita ketahui. Maka dari takbir ini kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala pada dirinya ada sifat kalam, dan yang dikalam oleh Allah adalah apa yang ada dalam ilmu. Apa yang diilmu oleh Allah? Minal wajibat wal jaizat wal mustahilat. Ilmu itu hanya mencakup 3 perkara. Ilmunya manusia ataupun ilmunya Allah itu isinya hanya 3. Mengetahui yang wajib, mengetahui yang mustahil, mengetahui yang jaiz. Kok sedikit Bib, cuma 3? Sedikit ini kesimpulan. Kita ringkas. Kalau mau tahu isi yang wajibnya apa? Ya nggak terbatas. Allah mengetahui semua yang wajib pada dirinya yang tidak dirinya punya sifat wajib yang tidak terbatas, punya sifat kesempurnaan yang tidak terbatas. Itu diketahui oleh Allah tanpa batas. Kalau kita tahu sifat yang wajib cuma 20, terbatas kita. Kita tahu kalau Allah punya sifat yang wajib jumlahnya cuman. Lah kalau Allah tahu dirinya punya sifat yang wajib berapa sifat? Ya enggak terbatas, diketahui oleh Allah. Kita tahu Allah punya sifat yang mustahil, pada dirinya tidak ada sifat yang mustahil. Ada berapa? 20. Berapa yang Allah ketahui dari sifat mustahilnya Allah? Tidak terbatas. Begitupun perkara jaiz. Perkara jaiz apa itu? Perkara yang bersangkutan dengan makhluk. Menciptakan matahari, menciptakan bumi, langit, malaikat dan segala isinya masuk perkara jaiz. Maka semua yang jaiz yang seluruhnya diketahui oleh Allah dari awal sampai tanpa batas, tanpa ada satu yang samar, tanpa ada satu yang hilang. Sampai kejadiannya dulu Allah mengatakan, ilmuwan mengatakan dunia ini umurnya 1,2 miliar tahun. Pengen nanti. Sekarang baru berapa sih? 2000 tahun. Dunia ini sudah berumur 1,2 miliar. 2000 ini kan Masehi. Lah itu kan Masehi. Sebelum Masehi ada lagi. Sebelum Masehi, zamannya apa itu? Dinosaurus, zamannya itu dikatakan bahwa dunia ini sudah ada sejak 1,2 miliar tahun. Itu 1,2 miliar tahun yang lalu ada dinosaurus. Kok dia makan kucing namanya? Kucingnya ada rambutnya jatuh. Itu diketahui oleh berapa rambutnya, berapa yang dimakan, siapa yang makan, tanpa ada yang luput dari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kejadian ini menunjukkan Allah mengetahui segala sesuatu, dan segala itu dikalam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalam yang esa. Lakin ta'alluqul ilmu biha ta'alluqul inkisyaf. Akan tetapi ta'alluqnya ilmu itu adalah ta'alluq inkisyaf. Ilmu itu kerjanya menemukan paham. Tapi bimakna anna ya munkasyifatun lau ta'ala bi ilmi. Artinya Allah Ta'ala mendeteksi, Allah menemukan segala sesuatu dengan ilmunya.
Wal kalam wa ta'alluqul kalam, adapun ta'alluqnya kalam biha ta'alluqud dilala adalah ta'alluq dilala atau menunjukkan sesuatu, bimakna annahu law kushifa anal hijab wa sami'na kalamal qadim la fahimnaha minhu. Apabila Allah membuka hijab kita, Allah membuka hijab kita, kita itu dengan Allah terhijab. Terhijab itu jangan kamu gambarkan Allah itu ada di luar bumi terus dihalangi oleh sesuatu. Kalau kita menggambar Allah ada di luar bumi, di luar alam semesta, berarti Allah juga benda yang terbatasi oleh ruang. Gitu loh. Jadi Allah itu bukan ada di luarnya alam semesta, bukan. Di dalam juga bukan. Jadi antara kita dan Allah itu terhijab. Apa hijabnya? Hijabnya bermacam-macam hijab. Wong kita sama bangsa jin aja ada hijabnya. Kita sama bangsa malaikat ada hijabnya. Jin sama malaikat ada hijabnya. Nah, ketika hijab itu dibuka, sebagaimana contohnya Nabi Musa alaihi salam, satu hijabnya dibuka, artinya berarti tempat Nabi Musa itu berada masuk ke dunia yang lain, maka gunung itu pecah. Bukan berarti gunung itu tidak mampu melihat Allah. Bukan berarti gunung itu pecah karena cahayanya Allah. Kalau begitu cahayanya Allah menyakitkan dong kalau begitu. Kalau yang melihat Allah langsung pecah. Allah tidak bercahaya demikian. Jadi jangan sampai kita mengimani gunung saja baru lihat cahayanya Allah pecah. Emang Allah bercahaya? Nah, itu cahaya apa? Itu cahaya hijab antara tempat yang satu dengan tempat yang lain, dihijab oleh Allah dengan cahaya yang bermacam-macam. Dibuka satu cahaya itu, tempat yang ini nggak bisa nampung ke tempat yang lainnya, maka pecah dia. Sebagaimana malaikat Jibril alaihi salam ketika Rasulullah sampai kepada Sidratul Muntaha, masuk ke pintu Sidratul Muntaha, malaikat Jibril menunggu di luar. Kata Rasulullah, Jibril masuk. Wahai Rasulullah, tempat saya sampai di sini. Kita dari dunia bareng Jibril, tinggal sedikit lagi, kenapa kamu nggak mau? Bukan nggak mau ya Rasulullah, kalau saya melangkah satu langkah lagi, saya terbakar habis. Artinya hijab itu nggak bisa dilewati oleh malaikat Jibril, tapi Rasulullah bisa melewatinya tanpa ada persoalan. Tandanya apa? Allah membuka hijab bagi makhluk yang satu, menutup untuk makhluk yang lainnya. Ini hijab yang Allah jadikan. Jadi jangan gambarin, oh Allah di luar bumi, dibuka hijabnya kita kelihatan. Lu kira rel kereta api, tutup lewat keretanya. Enggak begitu. Jadi Allah, kalau hijab ini dibuka sebagaimana Nabi Musa alaihissalam, dan kita bisa mendengarkan kalamnya Allah, melihat kalamnya Allah, maka kita akan memahami dari kalam itu sebagaimana kita memahami dari Al-Quran. Di Al-Quran ada kalimat la taqrabuz zina, jangan kamu dekati perzinaan. Quran kalimatnya pakai tulisan, pakai bahasa Arab, tapi kamu paham, oh saya dilarang berbuat. Andai pakai bahasa Inggris pun kamu paham, oh maksudnya saya dilarang zina. Pakai bahasa Indonesia pun kamu paham, oh maksudnya saya dilarang zina. Nah, apabila kita dibuka hijab, kita melihat kalamnya Allah, Allah kalam dengan kita, kita akan memahami apa yang dikalam oleh Allah seperti apa yang kita pahami dari Al-Quran. Oh, saya dilarang zina. Tapi ngomongnya nggak pakai tulisan, nggak pakai huruf, nggak pakai suara, hingga makna yang dikalam oleh Allah sama dengan makna yang kita pahami dari Al-Quran. Ini maknanya bahwa pada dirinya Allah ada sifat kalam yang kalau dibuka hijab itu
kita akan bisa memahami sesuatu dari kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya disebut namanya kalamu nafsi, apabila dibuka hijab kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Wahabi kan enggak. Wahabi mengatakan Quran ini kalamnya Allah yang diturunkan. Maka Quran ini adalah asli kalamnya Allah. Ini kalam yang suci. Nabi Musa ketika mendengar kalam ini, maka Nabi Musa disebut kalimullah. Nabi Musa mendengar kalamnya Allah disebut kalimullah. Kalau kalam yang didengar Nabi Musa itu seperti kalam yang ada dalam Quran yang kita baca, yang ada suratnya, ada ayatnya, maka nanti setiap yang saya bacakan Quran dan dia mendengar, dia jadi kalimullah. Itu dong. Saya baca Quran, kamu dengar semuanya, kamu disebut. Kenapa? Karena telah mendengar kalamnya Allah. Kalau ini kalamnya Allah yang diturunkan, kalamnya yang pada dirinya yang diturunkan, ini pahamnya salah. Jadi yang kita terima ini bukan kalam yang pada dirinya Allah yang diturunkan, bukan. Mana bisa kalam yang ada pada dirinya diturunkan. Kalam nggak bisa dipisahkan dari diri kita. Kalau kalam itu yang diturunkan, itu maknanya kalam yang diciptakan. Maka kalam yang diciptakan ini bukan kalam yang didengar Nabi Musa. Jadi kalau saya baca Quran, kamu dengar bukan dengar kalamnya Allah yang disebut kalam sifat, tapi dengar kalam lafat. Kalamnya Allah yang rupanya kalam yang diciptakan, bukan kalam sifat. Kalau yang dengar kalam sifat, maka dia disebut kalimullah. Maka yang punya predikat itu Nabi Musa alaihi salam. Padahal Rasulullah juga dengar, tapi Rasulullah nggak disebut kalimullah gitu. Rasulullah nggak mengambil haknya orang lain yang disebut kalimullah, biar Nabi Musa saja. Padahal dia juga mendengar, bahkan lebih sempurna. Kenapa? Nggak cuman dengar suaranya, nggak cuman dengar kalamnya Allah, tapi Nabi Muhammad SAW melihat sifatnya Allah, melihat wujudnya Allah, melihat zatnya Allah. Sempurna Rasulullah berjumpa dengan Allah. Ini kelebihan yang diberikan Allah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebatas ini kita wajib mengimani sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita salah mengimani sifat kalam tersebut. Kemudian setelah sifat kalam, kita bicara sifat ma'nawiyah. As-sifatur rabi'atul asyar min sifatil wajibati lahu ta'ala kaunuhu qadiran wa ya sifatun qaimatun bidzati ta'ala ghairu mawjudatin wa ghairu ma'dumatin wa ya ghairul qudrah wa bainaha wa bainal qudrati talazuman fa mata wajidat al-qudratu fi dzat wujidat fiha as-sifatu sammaha as-sifatu musammatul bil kauni qadiran sawaun kanat dzatul qadimah au haditsah. Sifat yang ke-14 adalah sifat qadiran. Apa itu qadiran? Qadiran adalah sifat yang ada pada zatnya Allah, yang berdiri pada zatnya Allah, yang sifat itu bukan sifat yang wujud dan bukan sifat yang ma'dum. Setelah bicara
sifat ma'ani yang jumlahnya ada berapa? Sifat ma'ani ada berapa? Sifat ma'ani ada 7. Sifat ma'ani yaitu qadiron sampai kalam, maka meningkat kepada pembicaraan sifat maknawiyah yaitu sifat qadiron. Apa bedanya qadiron dengan kudrat? Sudah ada kudrat, kenapa harus ada qadiron? Sudah ada iradah, kenapa harus ada muridan? Sudah ada ilmu, kenapa ada aliman? Ada hayat, kenapa ada hayyan? Karena pendapatnya Imam Asy'ari, beliau hanya memasukkan sifat 7 ma'ani: kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam, dan tidak bicara sifat maknawiyah. Jadi Imam Asy'ari nggak bicara qadiron, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakaliman, nggak dibicarakan, cukup hanya pada kudrat, iradat sampai sifat kalam. Apa bedanya dua sifat ini? Kudrat adalah sifat wujudiyah. Kudrat adalah sifat yang wujud, yang ada pada dirinya Allah, yang apabila dibuka hijab kita akan lihat sifat itu pada Allah. Kayak sifat, kamu lihat ini, kamu lihat ini hitam. Hitam ini bagian sifat yang bisa dilihat. Hitam sifat yang bisa dilihat. Dengan kamu lihat saya, kamu lihat sifat hitam saya, maka hitam disebut sifat ma'ani namanya. Sifat yang punya makna. Apa maknanya? Kamu bisa mengenali sesuatu dengan sifat itu gitu loh. Sifatnya bisa kamu lihat dan kamu paham dengan sifat itu. Oh, ini hitam. Oh, ini kudrat. Oh, ini iradat. Oh, ini ilmu. Semua sifat ma'aninya Allah itu kalau kamu lihat, kamu akan paham, oh ini sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu lihat seseorang itu ganteng, kenapa? Kamu lihat sifatnya ganteng pada dirinya. Kalau kamu nggak lihat sifat yang ganteng itu, maka kamu nggak menemukan sifat ma'ani pada dirinya. Jadi sifat hitam, contohnya seperti sifat hitam ini namanya disebut sifat ma'ani. Setiap ada sifat hitam, setiap ada sifat hitam pada sesuatu, maka yang punya sifat hitam ini disebut, yang punya hitam maka disebut punya keadaan. Keadaannya disebut orang yang berpakaian hitam. Keadaannya sesuai dengan sifat yang ada pada dirinya. Kalau saya disebut keadaannya orang yang duduk, ya, keadaan saya disebut apa? Orang yang duduk. Kenapa? Karena saya punya sifat duduk. Andai saya tidak punya sifat duduk, bisa nggak disebut saya keadaannya Habib itu orang yang duduk? Bisa nggak? Bisa nggak? Ada orang dia tidak berjalan, tapi disebut, oh dia keadaannya berjalan, bisa? Sifat keadaan itu harus sesuai dengan sifat yang ada pada dirinya. Kalau sifat yang ada pada dirinya itu ganteng, maka akan disebut, oh keadaannya orang yang ganteng. Kalau sifat pada dirinya itu jelek, maka disebut orang yang sesuai dengan keadaannya. Nah, sifat keadaan itu sifat yang tetap. Selama sifatnya itu ada, keadaannya juga akan ada. Kalau sifat gantengnya berubah, sifat keadaannya ya berubah. Dulu kamu mudanya ganteng, begitu tua keriput, masih disebut orang ganteng enggak? Enggak. Jadi keadaannya jadi berubah. Kenapa? Karena sifat pada dirinya berubah. Ini bagi kita. Kedua sifat ini
adalah sifat yang bergandengan, namanya suatu kelaziman. Tiap ada sifat kudrat pasti ada sifat qadiron. Tiap ada sifat iradah pasti ada sifat muridan. Ini sifat keadaan namanya. Jadi qadiron, muridan sampai mutakaliman disebut sifat keadaan. Sifat keadaan ini derajatnya bukan wujud dan bukan adam. Diomong wujud nggak bisa dilihat, diomong adam tapi diomong, maka disebut derajat. Itu namanya apa? Hal. Hal itu tengah-tengah antara wujud dan adam. Kayak gini contohnya. Kayak contohnya begini. Barat atau timur. Ini kanan, ini kiri. Kamu bisa lihat nggak yang mana yang kanan, mana yang kiri? Yang kamu lihat apanya? Tangannya apa kanannya? Tangannya. Kanannya kelihatan nggak? Nggak. Berarti kanan nggak bisa tapi diomong. Itu namanya keadaan. Sifat keadaan. Nah, sifat keadaan itu bukan derajatnya ada dan juga bukan tiada, tapi sifat itu mengikuti sifat yang lain, gitu loh. Lazim. Kalau yang diikuti nggak ada, maka dia juga nggak ada. Kalau yang diikuti ada, maka dia ada. Maka tidak mungkin ada orang yang tidak duduk, tidak punya sifat duduk, disebut orang yang nggak mungkin. Dia nggak punya ilmu, disebut jenius, bisa? Ini orang jenius, punya ilmu, nggak punya, bisa? Kalau ada disebut orang jenius, pasti jadi keadaannya dia disebut jenius, mengikuti dirinya punya sifat ilmu. Maka Imam As-Sanusi setelah bicara sifat kudrat, mengulang lagi bicara sifat qadiron. Kenapa? Karena sifat kudrat pada dirinya ini menyebabkan adanya sifat qadiron. Namanya suatu kelaziman yang nggak bisa dipisahkan. Kalau ada qadiron, pasti ada kudrat. Kalau ada iradah, pasti ada muridan. Kalau ada ilmu, pasti ada aliman. Jadi 7 sifat ma'ani bergandeng sama 7 sifat maknawiyah. Ini dua-duanya sifat yang tidak bisa dipisahkan, namanya lazim dan malzum. Keduanya berkaitan. Maka qadiron adalah keadaannya Allah. Kalau kamu ditanya di Quran itu Allah mensifati dirinya, Allah menceritakan sifat dirinya dalam Al-Quran, yang diceritakan semua sifat keadaannya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Qadir itu keadaannya Allah. Dia yang berkuasa. Nah, orang yang pintar ketika ada ayat bicara dia itu keadaannya yang berkuasa, maka akan bisa paham karena pada dirinya ada sifat kudrat, sifat kuasa. Tidak mungkin disebut keadaannya jadi orang yang berkuasa tapi nggak punya sifat, mana mungkin. Allah menyebut dalam Quran bahwa Allah itu yang mengetahui segala keadaannya, yang mengetahui segala sesuatu. Maka keadaan itu menunjukkan pada dirinya ada sifat ilmu. Ini akal yang sehat begitu maksudnya. Kecuali akal yang enggak sehat. Akalnya siapa? Mu'tazilah. Apa kata Mu'tazilah? Allah itu qadiron tapi enggak punya sifat kudrat. Allah itu muridan tapi nggak punya sifat iradat. Allah itu aliman tapi nggak punya sifat
otaknya bagaimana? Nggak waras. Cara mikirnya nggak sehat. Harus ketemu Rocky Gerung yang begitu. Biar sehat otaknya. Jadi ada orang disebut orang yang duduk tapi nggak punya sifat. Gimana kira-kira? Bisa terjadi. Wih, si Ahmad kemana? Oh, si Ahmad lagi duduk. Di mana? Nggak di mana-mana. Gitu. Nah, bagaimana ada orang disebut orang yang duduk tapi nggak sedang? Mana bisa? Jadi akal yang sehat menolak. Makanya Mu'tazilah itu diantara orang-orang yang mengatakan disebut namanya Mu'attilah. Apa Mu'attilah itu? Orang yang menolak sifat. Allah nggak punya sifat. Allah itu nggak punya sifat. Yang ada pada dirinya Allah hanya wujud, hanya zat tanpa ada sifatnya. Tapi walaupun nggak punya sifat, disebut qadiron, disebut muridan, disebut aliman, disebut. Makanya Mu'tazilah itu dikeluarkan dari cara berpikirnya ahlu sunnah wal jamaah. Kata ahlu sunnah, kamu keluar dari kelompok kami. Kenapa? Karena cara mikirnya kamu nggak sama dengan cara mikirnya kami. Lah masuk Islam nggak? Ya Islam, di dunia tetap Islam. Kenapa? Dia syahadat, dia mengakui Rasul, mengakui hari akhir, tetap dia orang Islam. Tapi cara berpikirnya dalam menemukan Allah nggak sama dengan cara mikirnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya Mu'tazilah tidak setuju pelajaran sifat 20. Wahabi nggak setuju pelajaran ini. Kenapa? Mereka menolak sifat. Ngapain bicara sifat Allah? Allah nggak punya sifat. Nggak ada pelajaran sifat Allah, nggak ada. Ahli sunnah mengajarkan sifat ini. Bahkan anak-anak kita yang masih kecil sudah kita ajarkan apal sifat 20. Kenapa? Akan jadi pedoman bahwa ini loh sifatnya Allah, ini loh sifatnya Tuhan yang kamu sembah, yang kamu ibadahi, yang kamu taati. Ini sifat yang kamu perlu ketahui. Maka jumlahnya ada 20. Jadi ini suatu kelaziman namanya. Akal yang sehat akan menemukan bahwa setiap ada warna putih, namanya sifat apa ini? Sifat ma'ani. Maka yang punya putih disebut ini papan tulis yang putih. Maka sebutan papan tulis yang putih itu keadaan namanya. Keadaannya yang putih. Disebut keadaan yang putih karena punya sifat. Kalau sifat putih ini nggak ada gimana? Keadaan yang putihnya masih ada nggak? Papan tulis saja gitu. Nggak disebut papan tulis yang putih gitu. Kayak sekarang bisa nggak disebut orang, disebut si bewok tapi nggak punya bewok gitu. Dulunya bewokan dipanggil si bewok, terus syukur. Iya, sebutannya apa? Bang bewok. Lah, sebutan itu bukan keadaan, tapi jadinya nama. Beda nih. Kayak apa? Kebun pisang. Udah nggak ada pisangnya lagi udah. Tapi namanya itu bukan keadaan, tapi nama. Nah, beda nih. Kalau keadaan itu sesuai dengan sifat yang ada di dianya. Kalau nggak ada sifatnya, maka namanya itu cuma nama, bukan keadaan. Itu loh, kebun nanas. Apa itu? Nama, bukan keadaannya, bukan. Kalau keadaannya sesuai dulu, ada nanasnya nggak? Ada. Nah, berarti betul-betul kebun. Isinya kebun kosong. Penduduknya padat tapi kebun ini
Ini kan nggak cocok. Orang padat kok kebun kosong gimana sih? Jadinya apa itu? Nama, bukan keadaan. Si bewok tapi nggak punya, itu nama jadinya. Mau ada bewoknya, mau nggak ada bewok, tetap panggilannya bewok, itu loh. Orangnya gondrong, udah cukur tetap si gondrong, mana si gondrong. Jadinya itu nama, bukan keadaan. Nah, yang mau kita bicarakan bukan nama tapi keadaan. Kalau dia Allah disebut qadiron, keadaannya ya pasti punya sifat kudrat, begitu loh. Bagaimana ada qadiron kok nggak punya kudrat? Bagaimana disebut orang yang duduk tapi nggak punya sifat duduk? Ini yang berpikir seperti itu orang Mu'tazilah, maka dia tidak sebagaimana cara berpikirnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terus ini yang penting lagi, contohnya pada Fadhatu Zaidin, Fadhatu Zaidun khalaqahullahu ta'ala fiha al-qudratu. Contohnya, karena ini sifat kelaziman ini sama, baik mau ada pada Allah atau pada kita sama. Kalau dia keadaannya seperti itu, harus sesuai dengan sifat pada dirinya. Kalau nggak ada sifatnya, nggak bisa disebut keadaannya. Contohnya zatnya si Zaid. Zaid itu manusia, contohnya seseorang yang diciptakan Allah, pada dirinya si Zaid itu kudrat. Allah ciptakan si Zaid kuat namanya. Zaid itu kuat, bisa ngangkat ini, bisa disebut Zaid punya sifat kuat. Ala fi'lin, atas suatu perbuatan. Wa khalaqa fiha sifatun tusamma kaunuhu Zaidan qadiron. Maka diciptakan pula oleh Allah pada dirinya si Zaid keadaan Zaid itu qadiron. Kalau kudratnya diciptakan, kuatnya diciptakan, maka keadaan yang kuat juga diciptakan. Itu sunnah itu. Allah menciptakan dia jadi kuat, maka diciptakan pula dia disebut orang yang keadaannya ditampakkan oleh Allah, orang itu jadi orang yang kuat. Dua-duanya kudratnya diciptakan, qadironnya diciptakan. Kalau pada makhluk, kalau pada Allah kedua-duanya lazim, kedua-duanya wajib. Adanya sifat kudrat, maka wajib pula ada sifat qadar. Adanya sifat iradat, wajib pula ada sifat murid. Dan ini kelaziman yang tidak bisa dipisahkan pada Allah. Kalau pada kita kedua-duanya diciptakan. Fahadha sifatun tusamma halan wal qudratu illatun fiha fi haqqil hawadis. Maka bagi makhluk, bagi hawadis, kudrat itu menjadi elat adanya sifat qadiron. Wa fi haqqil hawadis wa amma fi haqqi ta'ala fala, maka tidak demikian. Wa yuqalu al qudratu illatun fi kaunillahi ta'ala qadiran, maka tidak dikatakan, jangan dikatakan fala yuqalu al qudratu illatun fi kauni ta'ala qadiran, bal yuqalu bainal qudrati wa kaunuhu ta'ala qadiran talazuman. Maka kalau bagi haknya Allah harus kita katakan kedua-duanya adalah lazim. Kalau pada kita kedua-duanya sebab akibat. Contoh, kalau saya menggerakkan tangan saya, maka cincinnya, yang gerakin cincin siapa? Sebab tangannya bergerak menjadi sebab
cincinnya bergerak. Ya. Tangannya bergerak jadi sebab cincinnya. Kamu bergerak jadi sebab bajunya bergerak. Maka ini sebab dan bagi kita kedua-duanya diciptakan oleh Allah. Tangan yang bergerak Allah ciptakan, cincin yang bergerak Allah ciptakan. Karena kamu itu kadang bergerak tapi nggak punya keinginan menggerakkan cincin, ya gerak-gerak aja. Tapi cincin tetap ikut gerak. Lah siapa yang gerakin? Allah. Cincin itu bukan gerak dengan sendirinya, bukan. Cincin itu enggak gerak atas maunya kamu, enggak. Kalau cincin gerak atas maunya kamu, ketika maunya kamu enggak ada, enggak gerak cincin harusnya dong. Tangannya doang. Atau enggak bisa bergerak, kenapa? Belum dikehendaki untuk gerak. Gerak, oh ya baru gerak gitu. Kan enggak begitu. Kamu ingini gerak, ya tangan kamu gerak, cincin juga enggak kamu ingini juga begitu. Tandanya cincin dan tangan ini keduanya digandengkan oleh Allah. Allah ciptakan geraknya tangan dan Allah ciptakan geraknya cincin. Ini sebab dan akibat yang ada pada kita. Kedua-duanya kita imani diciptakan oleh Allah. Nyambung ini. Ini ahli sunnah wal. Kalau ada air tenang, kamu masukkan tangan kamu, airnya sebabnya tangan. Yang menggerakkan air siapa? Sebabnya tangan. Kalau kita katakan air itu bergerak karena tangan saya, maka ini pendapatnya Mu'tazilah. Di Mu'tazilah pahamnya begini, Allah ciptakan tangan kita. Allah hanya menciptakan tangan kita. Ketika tangan gerak, cincinnya ikut tanpa digerakkan oleh Allah. Jadi Allah hanya bikin satu perbuatan, apa? Tangan bergerak. Adapun cincin itu otomatis ikut tanpa diciptakan. Itu kata Mu'tazilah, gitu loh. Saya dibikin Allah kuat. Saya dibikin Allah kuat. Dengan kekuatan saya bisa ngangkat ini. Saya jadi qadiron tanpa diciptakan Allah. Allah hanya bikin kudratnya saja, tapi nggak bikin. Itu Mu'tazilah. Jadi saya yang menjadikan saya ini qadiron sendiri. Allah bikin kudratnya, tapi qadironnya saya sendiri. Kerjasama maksudnya. 50-50. Allah bikin geraknya tangan, tangan bikin geraknya cincin. Mobil itu bergerak, maka yang di dalam mobil ikut. Yang gerakin siapa? Mobil. Bukan Allah, bukan. Pesawat bergerak, yang gerakin orang di dalamnya siapa? Pesawat, bukan Allah. Itu pendapat Mu'tazilah. Nah, kita nggak punya pendapat seperti itu. Kita punya pendapat bahwa kalau geraknya tangan diciptakan Allah, maka geraknya cincin juga diciptakan Allah. Kalau tangan saya masuk ke dalam air itu bergerak, maka air yang bergerak diciptakan oleh Allah. Bukan tangannya bergerak, maka geraknya tangan menimbulkan geraknya air, bukan. Atau geraknya tangan menimbulkan geraknya, bukan. Itu pendapat Mu'tazilah. Hingga pendapat Mu'tazilah ketika punya pendapat seperti itu, maka dia meyakini ada sesuatu dalam alam raya ini yang tidak diciptakan oleh ini rusak iman begini. Di Quran Allah katakan wallahu khalaqa kulla
syai'. Allah yang menciptakan tiap-tiap segala, hingga geraknya cincin pun Allah yang bikin. Geraknya air yang kamu kopok-kopok itu Allah yang bikin, bukan tangan kamu yang gerakin, bukan. Pandangan mata kita itu bisa menipu kita, hati-hati ini. Jangan menggantungkan hukum pada akalnya, dipakai biar sehat akalnya. Kalau pakainya mata, tertipu kamu sama mata. Itu botol, kamu kasih sedotan, lurus, masuk jadinya, ditarik, masukin, yang miring kemana? Berarti mata kamu bahaya. Kalau sudah begitu jangan diimani mata itu. Jangan semuanya asal mata lihat pasti ini. Oh, keliru. Kamu ngelihat di jalan raya panas kayak apa? Ya, kamu kira wah ada air, samperin. Berarti mata kamu jujur nggak? Normal nggak? Jadi alat yang diberikan Allah pada kita, semua indera itu tidak semuanya jujur. Kadang mengalami kesalahan dalam membuat ketetapan. Alat satu-satunya yang nggak pernah salah hanya akal. Kalau alatnya normal. Kalau masih plastikan, masih plastikan. Ya kita pakai, kita sewa aja gitu. Akal itu kayak timbangan. Kalau dipakai naruh sesuatu, cocok. Udah nggak pakai ngarang. Akal kayak meteran. Sesuai. Nggak ada akal nemu nggak cocok, nggak ada. Kalau akalnya normal. Kalau akalnya nggak normal, timbangannya nggak normal. Ada timbangan beli, ada timbangan. Wah, ini repot. Timbangannya nggak normal begitu. Ini pendapatnya Mu'tazilah. Jadi mereka berpendapat apa? Wa qalatil Mu'tazilatu bitalazumi bainal qudratil hadisa wa kanu hadisun qadiran illa annaha la yaquluna bi khalqillahi asifatus saniyah bal mata khalaqallahu al-qudrat fil hadis nasya'a anha sifatun tusama kaunuhu qadiran min ghairi khalqin. Jadi qadiran itu enggak diciptakan tapi otomatis muncul sendiri. Itu pendapat Mu'tazilah, beda dengan pendapat kita. Maka banyak pola pikir Mu'tazilah yang enggak sama. Dari sifat kalam nggak sama, dari sifat ini nggak sama, wujudnya Allah nggak sama, maka dia dikeluarkan dari kelompok dalam cara jangan ngomong bukan Islam, jangan. Intoleran kamu berarti. Tapi batal sehingga Mu'tazilah batal. Apanya? Nanti di akhirat urusannya. Di dunia dia syahadat. Dia iman Nabi, iman hari akhir, selesai. Kita nggak boleh, Kita nggak boleh berpendapat, oh ini kafir. Nanti akhirat urusannya Allah, begitu loh. Nah, gitu. Kita nggak memvonis, oh ini kafir. Tapi kita memvonis saya nggak ikut pendapat kamu, gitu loh. Kita punya pendapat mengikuti aslaf kita, pendahulu kita, yang pendapatnya sesuai dengan dalil-dalil yang fakta. Nah, kalau ikut dia bagaimana? Ya enggak disebut ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena para imam telah memutuskan yang disebut ahlus sunnah itu siapa? Orang yang ikut pahamnya Imam Abu Hasan
Al-Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi, keduanya baru disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lah, yang selamat mana? Yang selamat yang dikatakan Nabi Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka semua ngakunya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lah, dalam pengakuan itu diberi batasan. Apa? Kalau kamu ahli sunnah, maka paham kamu harus Asy'ariyan dan Maturidiyan. Kalau enggak bagaimana? Kamu keluar dari kelompok ahli sunnah wal jamaah. Selamat enggak? Oh, itu urusannya Allah. Kalau Allah mau bikin kamu selamat surga, enggak ada masalah. Haknya Allah, begitu loh. Ada guru di sekolahan, jawabnya salah semua, tapi lulus. Kamu yang jawabnya benar semua juga lulus. Protes. Kepala sekolahnya saya, kata dia. Mau ngomong apa ente? Saya ngerjain soal ngotot. Kenapa? Karena itu aturan. Kita kerjakan sesuai aturan. Adapun kok ada orang yang salah tapi diselamatkan, oh itu haknya Allah, nanti urusannya Allah, nah, urusannya kita. Ya, kita nggak memvonis apa, oh dia mesti nggak selamat, oh itu urusan akhirat nanti, bukan urusan dunia. Di dunia asal dia bersyahadat maka dia masuk orang Islam. Maka kata Nabi, adapun hukum akhiratnya itu urusan Allah, bukan urusan kita. Kayak siapa? Munafik. Munafik itu oleh Nabi Islam. Coba disebut orang Islam. Kenapa? Dia syahadat, iman kepada saya, iman kepada hari akhir. Adapun di akhirat itu urusan Allah, bukan urusan kita. Ini yang harus kita yakini dari apa yang kita kaji, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala bersifatan qadiran. Qadirannya Allah karena sebab adanya sifat qudrat. Kedua, sifat ini kelaziman. Apabila keadaannya qadiran, harus sesuai sifatnya juga qudrat. Tidak mungkin sifatnya enggak qudrat, enggak ada sifat qudrat tapi punya sifat qadiran. Ini enggak mungkin menurut akal yang sehat. Begitu pula nanti sifat-sifat maknawiyah yang lainnya kita akan sambung yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana i'tarafna bi anana i'tarafna wa anana asrafna 'ala ladha ajrafna fatub 'alaina tauba taghsil kulli hauba wastur lana aurati wa amini rawati wa ghfir li walidina Rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhbah wal muslimina ajma amina Rabbi isma fadlan wajudan manna labik disabi minna bil mustafa rasuli nadha bi kulli suli salla wa salam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbi idada tasi suhbi walhamdulil ilahi fil bad'i wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.